Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang ketika ditimpa kesusahan merasa jawabannya bukan Allah Azza wa Jalla. Kayak semalam saya kedatangan seorang kawan yang dia bilang, kalau dalam seminggu lagi saya nggak bayar, maka urusannya jadi urusan polisi. Dan selalu klasik tuh yang kayak begitu. Kemudian lantas saja di otaknya itu, di pikirannya itu, solusinya adalah harus bayar. Saya tanya berapa duit kode bayarnya. Kira-kira sebutlah 53 juta. Dia merasa dia udah pontang-panting dalam 3 minggu. Dan 2 minggu sudah berlalu tanpa kepastian ada dana. Dan memang kalau di otaknya udah jawabannya adalah harus duit, ya begitu emang nasibnya. Seakan-akan segala sesuatu itu mesti selesai dengan duit. Padahal segala sesuatu itu selesainya dengan Allah. Kalau Allah udah redo, itu duit bisa nomor 17. Duit bisa nomor 17. Dan itu selalu terjadi seperti itu. Andai kemudian kita di pikiran kita, di otak kita, ya hanya dipikirkan duit, solusi berupa persoalan dunia, maka nggak akan pernah ada ujungnya. A'attakhidhu min dunihi alihatan iyuridni rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun inni idzal lafi dhalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un qila dukhulil jannah qala la laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Pada suatu saat juga saya pernah menjadi seorang hamba Allah yang tidak mengerti Allah itulah jawaban dari segalanya. Saya datang ke seorang alim, kemudian dipegang dada saya. Pegang begini nih, disentuh. Kemudian dia tanya, benarkah yang diperlukan oleh kamu adalah uang? Saya bilang iya. Kalau nggak ada uang nggak selesai. Bukan. Yang diperlukan oleh kamu iman bahwa Allah akan menolong kamu, bahwa Allah akan menyelamatkan kamu. Subhanallah. Yang pertama adalah memang kesadaran ya bahwa ini memang udah kehendak Allah. Gitu. Tanpa kita menerima, kita akan berontak terus sama masalah. Nggak pernah berdamai sama masalah. Sebenarnya ketika kita terima kenyataan ya emang kita lagi nganggur mau diapain, itu sebenarnya bukan sesuatu kalimat yang jelek juga gitu. Ya mau diapain, mau kita lagi nganggur, nganggur memang begitu ya itu bagus itu kalimatnya. Sakit emang dirasa sakit, mau diapain lagi gitu. Semakin kita berontak, semakin kita meronta-ronta. Tapi begitu kita berdamai, kita dibawa tidur kan. Ya memang bangun sakit lagi, namanya juga bangun sakit lagi, ya tidur aja lagi. Ya tapi semakin betul-betul kita berontak, nggak akan ketemu solusinya. Apa kata Allah di dalam surah Al-Insan misalnya? وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا. Kalau kita sabar ya, kita nggak akan ngelihat matahari yang panas gitu. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Juga nggak ngelihat kegaduhan. Ya, gimana emang keadaan kita lagi begini. Nah emang orang lagi salah ya rumah saja dimaki-maki orang. Ya, disebelin orang. Ya, emang begitu. Tapi simpen dalam hati kita, insya Allah kita akan lewatin ini. Sering saya, dan kalimat ini akan terang ketika 2-3 tahun yang akan datang. Saya sering bilang sama teman-teman yang bermasalah, percayalah, Allah memilih saudara memegang kesusahan. Supaya saudara menyuarakan tentang kekuasaan Allah. Kapan? Barangkali 1-2 tahun yang akan datang.
Ketika 2 tahun yang akan datang, saudara akan bilang begini, alhamdulillah betul ya. Kalau nggak dikasih kesusahan, saya nggak mungkin lebih akrab dengan suami saya. Saya mungkin nggak lebih harmonis dengan istri saya. Kalau saya nggak dikasih kesusahan, ya Allah, barangkali benar juga ya. Saya nggak akan pernah ketemu anak saya selama-lamanya, abadan abada. Bisa begitu. Allah telah memilih saudara, ya, menerima kesenangan, berbagilah. Allah juga telah memilih saudara menerima kesusahan, bersabarlah. Bersedekahlah dengan kesabaran kita itu. Kita dikasih kesabaran untuk menerima masalah enteng. Ayah, bangun, toko kita kebakar, cepat jalan. Begitu kita ngelihat sudah tidak ada yang bisa diselamatkan. Yang muncul dari kalimat kita kalau bukan kesabaran, kita harus minum obat puyeng. Ya. Yang ada di pikiran kita, Masya Allah, udah capek-capek kita bangun. Tapi kalau orang-orang yang sabar, orang yang ikhlas, orang yang penuh syukur, begitu ngeliat tokonya kebakar, dia peluk istrinya. Dia bisikkan kalimat kepada istrinya, nggak apa-apa mah. Kita punya anak dari kecil sampai dia kuliah, dari kita punya toko. Kalau sampai segini doang nih perjalanan toko kita, ya nggak apa-apa juga lah. Kita punya anak udah gede. Orang lain mah tokonya kebakar, anaknya di dalam. Kita punya toko kebakar, anak kita di luar, udah pada gede. Insya Allah. Kita duduk lagi, kita duha lagi, barangkali kita udah lama ninggalin duha. Kita sholat malam lagi sama anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti yang akan bangunin kita toko. Subhanallah. Saudara punya rumah, kemudian wayahnya harus disita oleh bank. Apa iya itu punya saudara? Bukan. Udah syukur lo dipinjemin sama Allah. Dari belum punya rumah, sampai dikasih ngontrak. Dari ngontrak, sampai punya. Lah punya juga hitungannya bertahun-tahun kita pakai. Kalau disuruh nulis di antara 2 kertas, tulis maksiat kalian, tulis anugerah Allah. Rasanya lebih banyak maksiat kita sama Allah. Dikasih rumah, nggak ada ngajinya tuh di rumah. Dikasih rumah, nggak masuk tuh anak yatim di situ. Bertahun-tahun. Allah apa marah? Allah marahnya baru hari itu doang. Gitu. Itu juga bukan karena marah, Allah kasihnya. Kalau terlalu lama kamu di rumah yang ini, nggak dikasih ingat bahwa Allah itu ada, kalian yang akan berumah dengan rumah neraka nanti. Kita rumah disita oleh bank, kita sujud. Ya Rabb, kalau emang rumah ini adalah bentuk pengampunan dari Engkau, dan Kau ambil rumah ini, maka ambillah bersama dosa-dosaku di dalam rumah ini ya Allah. Kita sering berantem sama istri di situ barangkali. Kita sering ngomel nggak keruan sama anak barangkali. Anak minta diajarin ngaji, kita mengelak. Anak minta diajarin begini, kita nggak mau. Terus bikin dosa. Kalau sekiranya orang-orang zalim itu sadar, yang aku ambil itu nggak sepadan sama maksiat dia, niscaya mereka akan berterima kasih kepadaku, kata Allah. Sebab apa? Kalau nanti aku hisapnya di hari kiamat nanti, nggak bakalan cukup. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ah. Kalau sekiranya orang-orang yang zalim itu punya satu bumi dengan segala isinya, wa mithlahu ma'ah, dan punya lagi seperti itu, laftadau bihi min su'il adabi yaumil qiyamah. Niscaya mereka akan meminta, mengiba untuk menebus dosa-dosa mereka dengan 2 bumi itu. Tapi nggak bisa, kata Allah. Saya ingat loh, ketika pertama kali saya menerima kenyataan, saya berhutang 30 juta. Saat itu ya. Dan saya tidak tahu apakah saya bisa menyelesaikan atau tidak. Begitu saya keluar dari rumah, seorang kawan saya yang saya memang dibebankan hutang itu, saya nggak mikir hutang saya. Saya langsung berpikir gini, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya sedang menyiapkan diri saya. Andai ada dosa saya yang belum setara dengan 30 juta ini, saya sedang siap-siap. Dan ternyata benar itu.
Begitu saya buka hati saya, wih itu namanya masalah, tambah gede. Tapi nggak tahu tuh, tambah ringan itu hati. Kenapa saya banting aja ke dosa saya? Iya benar. Kita ngakunya cucu kiai, sholat nggak berjamaah. Kita ngakunya cucu kiai, udah nggak ada cerita ngaji lagi. Buat apa kita diberikan kekuasaan? Tapi kekuasaan itu yang sudah membuat kita jadi ada di kursi neraka. Kadang-kadang kita berpikir Allah begitu jahat. Kita lagi di puncak ketenaran, Allah boom. Lagi di puncak kekuasaan, boom. Lagi dipegang kekayaan, boom. Justru Allah kasihan sama kita. Allah sayang. Sungguh tidak ada yang lebih menyayangi diri kita kecuali Allah. Dan tidak pernah ada yang tahu bagaimana cara menyayangi diri kita kecuali Dia juga. Kita hanya perlu membuka hati kita untuk kehadiran Allah. Selebihnya anak kenikmatan, kenikmatan, dan kenikmatan. Apa betul kebahagiaan itu adanya di uang? Toh nyatanya pernah ada cerita. Ada orang kaya yang mengetuk pintu sopirnya. Buka, Bang, buka. Begitu dibuka sama si sopir, bapak, gue mau tidur sini deh, gue puyeng. Pada si sopir, barusan tadi siang merindukan, pengen tinggal di rumah majikan. Tiba-tiba sekarang majikannya malah pengen tinggal di situ. Apa kata si sopir? Pak, kita nggak ada ranjang. Bapak mau ya begini, ya nggak apa-apa udah. Pokoknya gue pengen tidur dong. Semua orang pengen posisi korun, tapi ketika korun dibenamkan, nggak ada yang pengen seperti korun. Wailaka, wah, celaka tuh kalau saya jadi korun. Begini ya. Siapa Pak? Bisa. Dengan Pak Haji di Berepek Selatan. Ya silakan. Oh, ya, silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Bapak. Ini nggak kedengeran nih. Maaf Pak, agak putus-putus. Halo, Ya, 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 silakan. silakan Bapak. ini mau nanya sama Pak Ustadz Mansur. Pak. Silakan Bapak, silakan. Ini Pak, saya banyak masalah ya Pak. Ya. Banyak utang di bank Pak. Hmm. Yang ditanyakan gini Pak. Masalahnya kan dulu saya pernah ke pengajian Pak. Kalau masalah utang itu saya ikhlas dan ridho Pak. Cuma yang menjadi pertanyaan, kata Kiai di majelis taklim, dia bilang tidak akan masuk surga dan akan berjalan kepala di bawah pada maksa. Ya. Dan itu yang membuat saya takut Pak. Padahal saya banyak punya utang. Baik. Itu aja Pak. Baik, terima kasih Bapak. Ya, satu lagi Ustaz. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Ida di Depok. Silahkan Ibu. Ini Ustaz Yusuf. Ya. Saya mau nanya. Ya Brenda. Saya udah, alhamdulillah udah beberapa kali bisa ngasih anak yatim walaupun cuma sedikit. Ceritanya saya sekarang nih ada niatan lagi. Ceritanya saya cerita sama orang tua. Orang tua saya juga mertua gitu ya. Orang tua saya tuh kayaknya nanggepin begini, kan saya ya boleh dibilang belum terlalu berada ya. Udah deh jangan terlalu kebangetan banyak segitu gitu. Ala kadar aja deh kalau buat anak yatim. Iya. Mertua saya lain lagi Sat, ngomongnya begini. Ya kalau bisa sih belum dulu kali lo katanya ngasih ke situ-situ gitu. Lo kumpulin aja buat nambahin dandanin rumah gitu. Oh iya. Sedangkan saya buat dandanin rumah kan duitnya gede banget ya. Iya. Jadi kagak ada, cuma ngasih anak-anak yang paling berapa ya Ustaz, kebanyakan nambahinnya. Iya. Jadi saya gimana Ustaz, mesti ngikutin Iya. berapa? Ya Ibu, makasih. Ada satu lagi Ustaz. Apa tuh? Kalau saya ngasih anak yatim yang itu aja ya alhamdulillah cuma 10 orang deh, keseringannya sih 10 orang. Iya. Ame saya ngasih, itu misalnya tiap bulan rutin ya 10 orang. Ame saya ngasih ke tempat Ganti-ganti. lain, tapi tetap uang itu yang tiap bulan Oh, itu. baik. Itu berkahnya gimana Ustaz? Iya. Baik Ibu, terima kasih. Ya Terima Ustaz. kasih Ustaz. Ya, Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Ya sebelumnya saya ucapkan selamat
menuntut ilmu ya, mengikuti majelis ilmunya Nikmat Sedekah. Buat kawan-kawan di Brunei Darussalam, di Singapura, di Thailand, di Vietnam, bahkan di negara-negara di Eropa, termasuk di benua Australia. Ternyata hari demi hari tayangan kita ini memang meluas ya. Sampai kemarin di Jepang pun ada yang melihat tayangan ini dengan parabola. Tapi sekali lagi Ustaz, kalau saya sih ada rasa bukannya bangga gitu. Dengan banyaknya jemaah yang hadir, nggak ada kita nambah kebanggaan dengan meluasnya kita punya tayangan. Ya, yang saya bangga adalah bagaimana kalau kemudian tayangan ini manfaat, gitu. Baik, untuk saudara yang pertama, bahwa benar nggak kalau utang itu kemudian nggak kebayar, nggak dibayar, dia akan ngegantung di kaki langit. Benar. Itu kalau orang yang kagak punya nawa itu, nggak ada ikhtiarnya. Kalau udah ada nawa itu, udah ada ikhtiarnya, aduh, Allah mah Ghafurur Rahim. Masa iya dia mau gantung kita, jadi pocong per kita. Ya, jadi setan. Ya, dia nggak mau dong bikin kita jadi susah. Allah tuh Maha Pengampun, betul. Makanya ahli warisnya kan suka ngomong, ya. Ahli waris nih, si jenazah, kan ngomong nih, menjelang disolatin apa gimana gitu kan, kepada bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah, apabila ada tanggungan si mayit ini, bapak ibu silakan ngadu ke saya selaku ahli waris. Insya Allah saya akan minta maaf, bukan pengen bayar nih, minta maaf. Allah nanti akan melihat, finalisasinya kan adanya di tangan Allah, tak? Gitu. Tapi kalau kita punya duit nih 10 juta, kita punya utang 500.000, utang 1 juta, utang usah bayar. Nah yang begitu itu yang digantung. Digantung bukan karena utangnya, digantung karena niatnya emang udah jelek. Siapa orang kalau emang niatnya jelek, emang digantung Allah gitu. Ini bukan selalu sabab utang. Terus yang kedua, sering kendala klasik adalah orang tua kita, mertua kita. Atau anak barangkali, atau suami atau istri. Makanya saya bilang, jangan lupa doain mereka semua. Kita orang barangkali karena merasa udah dapat ilmunya, pengen jalan duluan. Jalan mah biar bagaimana, enakan bareng-bareng. Nah supaya bisa jalan bareng-bareng, pertama jangan underestimate ke orang deket kita. Tat, saya mah kalau izin sama suami nggak bakalan dikasih. Belum apa-apa udah ngomongnya begitu. Doa dong sama Allah, ya Allah saya pengen ngomong nih sama suami, pengen ngasih anak yatim. Mudah-mudahan ya Allah Engkau memberikan jalannya supaya suami saya bisa ngikut saya ngasih makan anak yatim. Entah jangan-jangan malah suaminya yang ngomong